Amos pasal 9 ayat yang pertama. Kulihat Tuhan berdiri dekat Mizpah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Kiranya hati kita diliputi sukacita, siap menyambut berkat yang baru di pagi yang baru ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika di dalam sebuah kebaktian, seorang pendeta berkhotbah dengan menggunakan metode repetisi. Apa itu metode repetisi? Metode repetisi adalah sebuah cara untuk memberikan tekanan terhadap inti sebuah khotbah dengan mengucapkannya berulang-ulang. Pendeta ini bertanya kepada pengunjung ibadah, siapakah Kristus? Siapakah Kristus? Siapakah Kristus? Berkali-kali pendeta ini bertanya, siapakah Kristus? Seorang gadis kecil, kira-kira berusia 5 tahun, mendengar khotbah itu dan kemudian menarik-narik pakaian mamahnya. Ia berseru, Mama tahu nggak Kristus itu siapa? Sang ibu memandang kepada anaknya dan berkata, nggak usah ngomong keras-keras. Mama tahu siapa Kristus. Si gadis kembali mendengarkan khotbah pendeta itu. Dan ya, pendeta itu terus berseru, siapakah Kristus? Kristus adalah bla 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 bla, bla 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 bla. Siapakah Kristus? Bla 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 bla. Si gadis cilik ini hanya menangkap pertanyaan yang diungkapkan oleh pendeta tersebut, sehingga ia kembali menarik pakaian mamahnya dan berkata, Mama, kasih tahu toh, Pak Pendeta itu, Kristus itu siapa? Dari tadi tanya terus, siapakah Kristus? Siapakah Kristus? Dan tidak ada satu orang pun yang menjawab. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
jokes atau gurauan ini mengingatkan kepada kita siapakah Kristus di dalam kehidupan kita semua. Bukankah ketika kita mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di dalam baptisan kita berjanji, kita berkomitmen, kita mengambil tekad bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di segala situasi dan di segala kondisi, di segala tempat dan di segala suasana. Kita meletakkan dan menempatkan Kristus sebagai yang pertama dan terutama, sementara kita letakkan diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita letakkan hidup kita sebagai hamba-hamba Kristus. Tetapi tidak demikian halnya dengan bangsa Israel pada zaman Amos. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel pada zaman itu mereka menganggap bahwa yang namanya ibadah ya hanyalah suatu tindakan religius yang dilaksanakan di satu tempat tertentu, satu lokasi tertentu, satu kesempatan tertentu. Sementara di luar itu semua, ya hidup ini milikku, hidup ini aku jalani seturut dengan kehendakku. Itu membuat Tuhan marah. Itu membuat Tuhan merasa tidak suka, tidak senang. Dan oleh karena itulah Tuhan mengutus Amos untuk memperingatkan bangsa Israel atas sikap dan tindakan mereka yang tidak meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama di dalam kehidupan mereka, baik di altar maupun di latar kehidupan di rumah ibadah. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah itu penting. Kita melaksanakan kebaktian khususnya pada hari-hari ini secara online itu penting. Tetapi ibadah, kebaktian bukanlah tujuan akhir. Bukankah di dalam ibadah dan kebaktian itu semua kita akhiri dengan pengutusan dan berkat? Itu berarti apa? Itu berarti ibadah belum selesai. Itu berarti ibadah masih akan terus berlanjut. Itu berarti hidup kita sesehari lepas sesehari adalah ibadah di hadapan Tuhan, di mana kita dipanggil untuk meletakkan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di tempat yang pertama dan terutama. Dan itu juga berarti kita dipanggil, kita diutus, kita diberdayakan untuk mengerjakan rencana-rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari dimanapun kita berada.
biarlah ibadah kita tidak terbatas hanya di dalam jam-jam ibadah online kita, tetapi ibadah kita mencakup seluruh kehidupan kita, dan ya, hidup kita menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, dan yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu, memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk tidak terjebak pada pemahaman tentang ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami rindu, biarlah hidup kami menjadi persembahan, menjadi ibadah yang sungguh memperkenan hati Tuhan, sebab di dalam hidup keseharian kami memberlakukan rencana dan kehendak Tuhan, menghadirkan kasih, menghadirkan kebenaran, menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian di dalam langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap semangat. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup Ibu Bapak Saudara menjadi berkat. Amin.